Yo, halo guys, senang berjumpa kembali bersama dengan kalian semua. Dimanapun saat ini kalian berada, pastikan tetap semangat, antusias di dalam menjalani aktivitas. Cakep, keren. Ya oke, mungkin saat ini ya, sore-sore ya, saya mendapatkan ide, mendapatkan inspirasi mengenai bagaimana membuat yang namanya sebuah teknik dalam CorelDRAW yaitu neon light ya, atau cahaya neon seperti itu. Nah, jadi teknik neon lights ini sering dipakai ya di dalam desain-desain juga di dalam membuat brosur ataupun flyer ataupun banner. Nah, tentunya di sini ada sebuah manipulasi dari sebuah visual ya teman-teman semua ya. Jadi kita bisa melihat ini dapat diimplementasikan pada sebuah garis dengan pen tool atau line ataupun objek-objek lainnya. Seperti yang kita lihat bersama di sini saya ada memberikan contoh ya, yaitu dengan nama saya sendiri. Di sini ada namanya Johannes Studio, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, nah di sini sebenarnya tidak ada yang terlalu, nggak ada lampu-lampu tambahan ya, lampu set tembak pun nggak ada ini. Nah, jadi ini adalah namanya efek neon lights tadi ya, atau cahaya neon tadi ya, teman-teman ya. Jadi sih sebenarnya warnanya nggak harus merah jambu atau pink seperti ini. Kita bisa menggunakan warna-warna lain seperti yang lain ya, teman-teman ya. Ini hanya menjadi sampel saja atau contoh saja rekan-rekan. Nah, jadi tanpa panjang lebar, tanpa berbasa-basi yang berlebihan, ya mumpung karena udah sore juga nanti jadi kurang sedap ya gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung aja membuatnya bagaimana caranya teman-teman ya. Di sini sih memang saya ada memberikan yang namanya sebuah efek seperti batu bata di belakang, kemudian saya atur tingkat kehitamannya ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa download aja nanti ataupun menggunakan background shape polos pun bisa rekan-rekan ya. Ini hanya untuk mempermanis saja seperti itu. Nah, jadi kita langsung buat ya teman-teman ya. Nah, oke, kita buat page baru teman-teman di sini. Oke ya, jadi teman-teman ya, semoga harinya ini pada kesempatan sore hari ini mantap lah ya di dalam aktivitas ya. Ya, namanya juga tantangan, kendala pasti senantiasa ada ya di dalam setiap menjalani aktivitas. Yang penting kita sudah berusaha ya, kita mencoba yang terbaik, melakukan yang terbaik seperti itu. Wis, jadi kelas motivasi pula jadi ya. Oke, kita kembali ke poin, kita lanjutkan. Ini udah terbuka lembar baru ya teman-teman ya. Nah, dari di sini saya akan buat dulu untuk backgroundnya tadi ya, persegi 4 di belakang. Teman-teman buat rectangle. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita bisa pakai shape tool, kemudian kita bisa ini ambil ujungnya ini yang peta hitam ini kita klik kiri. Nah, kita sepertikan ini ya, kita tarikkan geser ke kanan supaya dia bentuknya seperti kapsul gitu atau curve itu tumpul ya teman-teman ya. Nah, ini udah jadi seperti ini, kita bisa kasih warna hitam ya teman-teman ya. Nah, black. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat kan teman-teman seperti ini dia. Nah, kan ini hitam ya. Hanya saja nanti teman-teman tinggal cari efek batu bata lah seperti itu ya. Nah, jadi udah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita tinggal buat teksnya ya. Nah, atau lingkaran-lingkarannya tadi ya teman-teman ya. Kan teman-teman ada lihat di sini lingkaran-lingkarannya. Nah, mana tadi kok lama kali ya? Wah, ini dia. Ya, kita jangan copy paste dari sini, nanti payah nanti kan. Nah, kita buat baru aja, kita buat baru di sini teman-teman. Ya, saya tahan kontrol sambil di drag dia seperti ini supaya proporsional. Ya, warna hitam deh. Oh ya, belum saya ganti di outline ini. Saya ganti dulu outline-nya teman-teman ya, dari pennya ini color-nya change to black color to white color guys. Nah, ini dia. Oke. Nah, nampak dia ya. Jadi ukurannya kita naikkan dari 0,5 pt jadi 1 lah. Nah, seperti ini dia. Nah, kita akan uji coba dulu ya untuk di apanya teman-teman, untuk di ininya, di sininya nanti kok di teksnya gampang aja, sama aja sih sebenarnya cara teman-teman ya. Jadi kan beda objek aja ya, satu shape dia lingkaran lain gitu nanti teks. Jadi implementasinya fungsinya itu sama aja ya teman-teman ya. Oke, kita langsung uji coba. Setelah jadi seperti ini teman-teman kita langsung aja di sini kita menggunakan fitur yang namanya drop shadow tool ya teman-teman ya. Hampir sama sih sebenarnya cara kerja seperti transparency tool. Kalau tadi saya analisa, sempat juga saya riset sebentar tadi. gaya ya riset ya teman-teman ya. Nah, jadi kita pakai di sini yang namanya drop shadow tool ya teman-teman ya. Kita pilih. Nah, teman-teman di sini udah kita pilih. Nah, di sini kita tinggal klik kiri, ada si klik kiri tahan. Nah, di sini kan nanti ada nampak itu ya. Nah, bayangannya seperti itu. Nah, saya paskan aja di sini teman-teman. Saya paskan aja di sini pas di lingkarannya, saya lepas.
Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, di sini kan indikator header bloknya kan hitam di atas nih ya, teman-teman ya. Kita ganti aja dulu sini. Nah, makanya saya bilang pakai warna merah jambu pink kan kebanyakan kalau saya lihat banyak tutorial yang beredar ya di internet itu kebanyakan neon lights cahaya neon ini banyak menggunakan warna merah muda atau pink, ada juga merah, ada biru ya tergantung ya teman-teman ya. Nah, udah saya ganti pink, ini tipenya di sini multiply, kita change to normal. Nah, ini udah nampak ya teman-teman ya, efeknya ini udah nampak. Nah, setelah selesai poin ini ya, teman-teman tadi kan kita pertama tadi membuat dari drop shadow, kita klik kiri tahan ya, dari atas lingkaran sampai bawah lingkaran, change color, kemudian tadi ini kita pilih, tadi kita ubah dari multiply ke normal. Nah, tinggal kita ganti di sini guys. Nah, di sini ada yang namanya featuring direction. Ya, pada featuring directionnya ini kita ubah menjadi outside guys. Nah, udah jadi kan? Langsung selesai kan efeknya kan? Bentar aja ya. Nah, jadi ini tinggal kita poles saja guys. Jadi di sini ada lambang drop shadow opacity. Kita tingkatkan aja sekitar 90. Kemudian kita enter supaya lebih menyala dia teman-teman ya. Kemudian di sini ada yang namanya shadow featuringnya 15 sih saya rasa sih udah bagus. So, nampak ya udah kayak macam lampu neon gitu dia kan guys kan. Kalau pernah kalian lihat film kayak Like Man and Queen itu ya, The Cars itu filmnya itu ya. Nah, ini kan ada itu yang di Radio Spring itu kan beberapa lampu-lampunya lebih cenderung ke neon-neon seperti itu kan ya. Lebih kurang sama lah seperti itu. Nah, udah jadi gini teman-teman ya, tinggal kita copy kan aja. Nah, kan misalnya seperti ini ya teman-teman ya, ini saya copy gini. Ya, saya grup dulu deh supaya apa ya. Nah, ini saya geser-geser. Nah, tinggal kita gandakan aja teman-teman ya. Saya copy here, nah ini saya kecilkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, sebenarnya simple kan buatnya kan, nggak susah ya sebenarnya. Ya, kalau udah mager ini yang payah nanti ya kan, nggak siap-siap nanti kan, nggak mau coba-coba cuman lah kan. Nah, udah siap kita kayak gini, ya udah tinggal diatur aja. Nah, udah jadi. Sekarang tugas kita tinggal buat apa teman-teman? Ini kan udah selesai nih. Ya untuk buat bubble-bubble-nya ini ya tinggal kita buat aja di sini namanya teman-teman. Ya, kita buat di sini namanya teksnya, kita buat di sini guys ya, kita buat di sini namanya. Oke, saya ketikkan ya teman-teman Johannes. Nanti teman-teman bisa pakai namanya sendiri ya. Nah, ini warna hitam saya ganti dulu ya jadi warna putih. Nah, ini saya ganti font teksnya ya, teman-teman bisa nanti sesuaikan nanti dengan ininya masing-masing ya, mau kayak mana jenis fontnya bebas ya. Ini saya buat ini tipenya yang Edward ya script ITC ya, bukan ITC Mangga 2 ya, ini ITC aja nih. Oke, udah jadi seperti ini teman-teman ya. Ini caranya sama ya sebenarnya ya, jadi caranya sama. Setelah jadi teksnya seperti ini, nanti dari atas ke bawah lagi ya teman-teman ya. Jadi kita buat dari drop shadow tools. Nah, kita ambil dari sini. Nah, kita klik kiri, tahan. Nah, kan kita sejajarkan seperti ini. Nah, kita paskan aja dia. Dengan ditarikkan gini kan ada melebar gini. Ya. Usahakan dia masuk ke dalam teksnya tadi. Nah, jika sudah, cara yang sama seperti bubble-bubble lingkaran ini ya. Nah, kita change color ke pink. Kemudian multiply, change to normal. Nah, udah mulai dapet. And then kita ganti featuring direction-nya itu menjadi outside, jebret. Jadi ya. Nah, ini kita naikkan lagi di sini. Nah, yang namanya drop shadow opacity-nya naikkan jadi 90, enter. Kemudian ininya biarkan aja dah. Jadi teman-teman kan efek neonnya kan? Nah, menyala dia gitu ya. Nanti teman-teman bisa atur sini misalnya 15 terlalu besar buat 12. Ya, atau misalnya saya turunnya lagi deh jadi 10. Sebenarnya tergantung kita nih kan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya saya buat seperti ini, saya gandakan lagi seperti ini, copy here, saya ganti namanya misalnya production lah ya, production, oke. Nah, jadi kita kecilkan, misalnya sini jadi 20 size ya, oke, kita masukkan di sini, ini cakep bagus deh ya, oke. Selesai teman-teman ya, jadi sangat simpel ya sebenarnya ya, tapi ini benar-benar nanti melengkapi desain kawan-kawan semua nanti ya. Kalau nggak mau terganggu tinggal di grup aja semuanya. Oke teman-teman, gampang banget ya. Jadi sebenarnya fungsi dari neon lights ini atau cahaya neon ini mengikuti dari setiap goresan garis objek kita ataupun line kita, itu bisa diaplikasikan bukan hanya untuk objek ini,
Jadi kalau teman-teman nanti itu sempat familiar juga ya, sempat viral kemarin gambar objek orang, kita trace, kemudian kita bisa buat pinggirannya atau kita lingkar-lingkar suir-suir seperti itu bisa. Tergantung ide kita, konsep kita sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi kan konsepnya kok dilihat sekilas semacam kayak proses pemberian outline gitu ya, garis pinggir. Tapi kan perbedaannya kan kalau kita membuat outline biasa, garis pinggir biasa kan dia tidak menyala gitu ya. Nah, kalau ini kan dia fungsi dari yang namanya sebuah neon lights, ini kan ada cahayanya seperti itu, hidup ya, jadi ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat Master Joe sharing untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Yang pastinya ambil langkah pertama dan dicoba ya teman-teman ya, supaya ini menjadi perbendaharaan teman-teman semua ya. Mungkin itu aja yang dapat saya share. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, terima kasih, salam dari Master Joe, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.